Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Justisna Sukmarahayu, NIM 1221809. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studio perancangan arsitektur 6 saya, yaitu Mixed Use Building Eco Park Mall Apartment. Sebelum saya memulai presentasinya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu studio MK Studio Arsitektur 6, yaitu Bu Refra, dan juga dosen pembimbing Pak Wira, Bu Intan, Pak Jarino, dan Pak Andi yang telah membimbing kami kelompok 2 dalam pengerjaan studio perancangan arsitektur 6. Selanjutnya, di sini saya mempunyai latar belakang di mana peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas yang cukup tinggi di daerah perkotaan atau pusat kota itu pasti membuat tingkat kemacetan meningkat pula, dan juga kurangnya lahan area-area hijau dan lahan untuk fasilitas hunian atau berbagai jenis bangunan yang ada di pusat kota, karena kan semakin banyaknya pembangunan semakin dikit juga lahan yang ada, sehingga perencanaan pembangunan itu melalui mixed use building yang menggabungkan dua fungsi antara fasilitas hunian dan juga fasilitas untuk pusat pembelanjaan di daerah pusat kota. Jadi selain untuk meningkatkan ekonomi yang ada di kawasan kota, namun juga concern juga dalam hal lingkungan, isu-isu lingkungan yang dimana setiap tahunnya tuh akibat pembangunan semakin dikit juga kan lahan area hijau yang ada di pusat kota. Maka dari itu saya mengambil konsep Eco Park dengan tujuan tuh untuk mengatasi kurangnya si lahan area hijau ini di pusat kota. Nah, tujuannya itu juga memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, mengatasi kurangnya ketersediaan lahan di pusat kota, menyediakan area lahan hijau di pusat kota, dan juga meningkatkan ekonomi pusat kota dengan membuka pembangunan dan juga kegiatan usaha kebutuhan manusia yang ada di pusat kota atau urban. Dan sasarannya ini juga untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam mempermudah kegiatan aktivitas masyarakat yang tinggal di kawasan urban maupun pusat kota dengan adanya pengadaan mixed use building ini. Selanjutnya, di sini saya mengambil area tapak, yaitu di Jalan Gaplek Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di mana tapak ini tuh termasuk dekat dengan jalan arteri ya, atau termasuk jalan arteri sekunder, yaitu menghubungkan antar kawasan antar kota dari Kota Tangsel dan juga Bogor. Makanya di mana tapak ini pun di situ juga terdapat kondisi existing area sekitar tapaknya ada seperti flyover Mata Dinata di situ terlihat, dan juga banyak juga beberapa jenis bangunan yang ada di sekitar tapak. Memang pada tapak ini dikhususkan untuk jenis tipologi bangunan untuk komersial ya, jadi sangat strategis banget kalau misalnya membangun mixed use building di daerah tapak ini. Selanjutnya, dari analisa kawasan tersendiri, di sini tuh memang kawasan Gaplek ini memang ada 4 sub-area kawasan, di mana juga ada mixed use antar komersil, dan juga ada yang perumahan warga di daerah situ juga. Dan juga lengkap juga, terdapat juga fasilitas kesehatan dan juga fasilitas bangunan pendidikan dan layanan publik pada tapak di situ. Jadi misalnya dibangun mixed use building di situ, untuk aksesibilitas antar jenis tipologi bangunan tuh di situ lengkap, dan jadi sehingga dekat juga dengan seperti dengan rumah sakit gitu, dengan kawasan pendidikan seperti SD dan juga kampus di situ ada, serta ada juga layanan publik seperti kantor pos dan sebagainya. Untuk activity supportnya sendiri, di sini memang banyak titik kumpul ya, sehingga banyak aktivitas yang menyebabkan titik kumpul, seperti kayak ada area pendidikan dan juga area rumah sakit, dan pasti ini menimbulkan titik kumpul yang cukup padat juga pada area-area kawasan ini. Memang di sini juga di setiap pada tapak subcluster area ini tuh disediakan juga sirkulasi dan parkir, sehingga nggak mengganggu aktivitas yang ada jalan raya, jadi nggak menghambat gitu. Dan juga di sini di kawasan ini udah mulai membangun untuk pedestrian ways ya, walaupun belum secara merata penambahan pedestriannya, namun udah
udah siap menyediakan untuk area pejalan kaki ini. Untuk dari skyline-nya sendiri, pada area ini tuh sekitar 10-15 meter untuk tinggi bangunannya rata-rata di sana. Jumlah lantainya itu antara 1-3 lantai. Selanjutnya, untuk aksesibilitas transportasinya sendiri, di sini tuh dari radius tapak sendiri dekat banget untuk menaik angkutan umum seperti kayak angkot gitu dari jurusan Lebak Bulus dan Parung radius sekitar 10 meter dari tapak, dan juga ada pastinya marak juga ya ojek online di sini juga mudah untuk mengakses itu. Dan juga ada di dekat tapak ini radius sekitar 10 km dari tapak tuh ada terminal bus Lebak Bulus. Jadi kalau naik motor ataupun naik mobil sekitar 20 menitan bisa nyampe ke terminal bus Lebak Bulus. Dan juga ada MRT juga di situ, radius 9,7 km. Sama sih kalau misalnya dari Tapak menggunakan transportasi kayak motor ataupun mobil, itu bisa sekitar 19 menit atau 20 menit nyampe untuk ke transportasinya. Selanjutnya, di sini ada beberapa program ruang, yaitu ada apartemen dan juga mall, dan sini memang di kedua fungsi bangunan tersebut di mixed use, dan juga pastinya tersedia fasilitas umum dan pendukung lainnya, dan juga fasilitas servisnya, utilitasnya, serta administrasi dari bangunan tersebut, seperti yang ada di slide ini. Selanjutnya juga analisa pelaku, di mana apartemen ini ada penghuni apartemen, staf pengelola apartemen, dan juga staf servis. Di situ dijelaskan detail juga pada slide analisa perilaku di setiap bangunannya. Dan ini juga ada pengguna mall, seperti pengunjung mall, staf pengelola mall, staf servis mall. Di situ juga dijelaskan pada slide ini detail perilaku dari analisanya. Selanjutnya, di mana konsep desain, yaitu konsep yang dipilih yaitu eco park. Jadi memang untuk memperbaiki isu-isu yang ada di lingkungan, kurangnya lahan hijau, makanya diterapkan untuk konsep eco park, dan juga pada di bangunannya ini menerapkan juga beberapa bukaan pada bangunannya. Nah, masa bangunannya juga di sini ada transportasi bentuknya nih, di mana bentuknya dinamis, continuity, dan irama pengulangan. Di mana tuh juga dirancang pertimbangan terkait konteks tapak dan fungsinya juga. Nah, di sini ada zoning-zoningnya, di mana ada zoning privat, semi-privat, publik pada area tapak, dan bentuk bangunannya sendiri memang curve. Jadi memang karena terdapat ada flyover di dekat area tapak, memang ini banyak angin sehingga di mana angin yang ada di flyover itu bisa menyebar gitu, sehingga dibentuk curve sehingga dapat menyebar ke arah sisi massa bangunan. Selanjutnya, di mana ada implementasi konsep desain. Nah, dari konsep eco park ini diimplementasikan ke bangunan yang perancangan ini dengan adanya open space atau area komunal. Jadi penambahan area open space di bangunan ini sebagai point of interest pada masa bangunannya, dan juga adanya pengadaan area resapan air dengan pengadaan kolam di situ di dekat area apartemennya, dan juga ada pengadaan area hijau seperti taman terbuka di area tapaknya, karena memang untuk menyediakan area lahan hijau di area tapak maupun di masa bangunannya. Selanjutnya di sini ada prinsip arsitektur tropisnya, di mana bangunan ini tuh memang cenderung banyak menggunakan material kaca, sehingga kan panasnya matahari itu bisa masuk dari berbagai sisi. Nah, ini tuh diatasi juga dari penggunaan dengan secondary skin, di mana di area mall dan apartemen ini pada panas-panas matahari yang bisa masuk di situ diupayakan dengan menggunakan secondary skin. Dan juga untuk penggunaan lampu penerangan area parkir juga di situ digunakan juga solar panel ya sebagai sumber energinya dari matahari, sehingga dapat menghemat energi juga.
Dan yang terakhir yaitu ada gambaran site dan building-nya. Di sini ada di slide ini dijelasin ada data-data proyeknya dan juga kayak perhitungan dari KDW-nya, KLB, KDH, dan RTH-nya. Di situ ada semuanya. Dan di legendanya dijelaskan memang area tapak ini di dekat jalan arteri gitu. Jadi penghubung antar kota bisa dibilang. Dan di sini di area sekitarnya terdapat beberapa jenis tipologi bangunan. Sekian dari penjelasan studio perancangan arsitektur 6 saya di Mixed Use Building Eco Park Mall Apartment. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.